Boleh dikirim nggak, Miss? Nggak tahu sih. Sampean ngecek sendiri Mbak di BP2MI kan ada websitenya sayang. Oh gitu ya. Iya, kalau sampean maunya prosesnya yang cepat, terus habis itu kamu tidak ingin proses ya susah. Sebetulnya tuh kemarin tuh ya Miss, tahun kemarin tuh udah daftar kan ke minta apa? Aku sebetulnya nggak mau tuh kalau anakku ke Taiwan, soalnya kalau di Taiwan itu banyak potongan. Walaupun di sininya udah lunas, tapi potongan masih bayar pajak lah, medikal lagi lah gitu. Nah, aku suruh dia ke Korea, tapi niatnya dia tuh nggak begitu mantap kali, cuman baru kursus bahasa, udah 1 tahun, udah tinggal ikut tes, dia mau mengundurkan diri. Terus sekarang kalau mau ke Taiwan, aku bilang kamu harus mantap gitu, jangan pelin-pelan. Kalau dokumen udah masuk PT itu mau diambil lagi itu butuh uang gitu. Lah uangnya itu buat nebusnya itu bukan 1 juta 2 juta loh. Aku bilang gitu sih. Tapi anaknya mantapnya ke Taiwan. Ya, yang seperti saya katakan Mbak, yang seperti saya katakan, kalau proses itu lama. Halo. Halo. Terus nih? Iya, kalau proses legal itu memang lama, proses yang ilegal itu yang cepat. Kalau dia tiba-tiba pingin kerja tanpa proses, ya itu ilegal itu Mbak, kan banyak toh. Lah iya dibilangin sama aku kayak gitu. Pokoknya kalau pengen ke Taiwan itu jangan ngikutin temennya gitu. Temennya mau ke luar negeri mau ikut. Jadi kayak musiman lah gitu. Lah kok mahal banget jangan sih? Pikir, jangan mahal dipikir banget? manisnya dulu. Nggak tahu Miss makanya. Soalnya ke Jerman aja 45 juta loh Mbak. Ke Jerman tuh magang sama kuliah. Ke Jepang juga magang sama kuliah. Jadi itu kuliah sambil kerja. Miss itu potongannya itu 8.865 itu dikali 6 itu sekitar 26 juta. Jadi ditotalin sama 65 itu sekitar 91 juta loh Miss. Lah anakmu mau bilang apa? Kan anakmu mau. Aku takutnya tuh dia tuh tengah gitu udah terus ini lagi gitu. Aku jadinya pusing. Aku udah kepengen pulang, udah lama di Hongkong nggak pulang-pulang. Ya tanyakan dia kemantepannya dia Mbak. Lah kalau kamu sebagai ibu aja ragu, takutnya nyampe sana nggak amanah ini anak. Iya sih. Saat ini kamu masih membiayainya aja, kamu khawatir tentang keadaannya. Bagaimana kalau dia sudah punya uang sendiri? Soalnya sering itu sih, sering dikecewain gitu. Ya kalau kamu sering dikecewain, ya lebih baik uangmu kamu simpan sendiri, Mbak. Bukannya saya pingin jadi setan ya. Tapi intinya adalah, kamu sekarang masih sehat aja, anakmu tidak menghargaimu. Bagaimana kalau kamu sudah tua dan sakit? Iya Mbak, punya anak yang sudah besar, inginnya ibunya istirahat, tapi berhubung anaknya kayak gitu ya kurang tahu ya, kurang gimana ya. Bener nggak? Iya sih Miss. Jadi kan sedih, harusnya kan anak sudah besar, kan harusnya mengurangi beban keluarga, bukan menambah beban buat keluarga. Ya udah dulu ya Miss, aku udah Oke, siap. Terima kasih. Makasih ya Miss. Buat teman-teman ini saya merasa aneh ya. Ibunya bekerja banting tulang di Hongkong sampai merasa ingin pulang, anaknya seperti itu. Saya kok jadi sedih ya kalau dengarnya kayak gini ya. Seperjuangan seorang ibu tidak pernah selesai ya. Perjuangan seorang ibu tidak pernah selesai ya. Perjuangan seorang ibu tidak pernah selesai sampai di sini aja ya.
Anak sudah besar, sudah dewasa, membuat ibu tidak tenang. Apalagi ini keadaannya terancam di Hong Kong. Ini keadaannya terancam, ini apa ini? Dia ada yang SMS. Selamat pagi Miss Yuni, tolongin ya. Miss, keadaanku terancam di Hong Kong, tolongin saya. Apa ini maksudnya, Rek? SMS yang jelas apa, Rek? Siapa ini? Terus bagaimana aku tahu kamu bagaimana saya tahu kamu terancam atau enggak kalau kamu enggak ngomong sama saya, Ndok? Maksudnya terancam gitu. Kok ada-ada saja terancam. Sebentar, ini teman-teman kalau SMS yang jangan bikin saya sedih ya. Ini apa ini? Oh, terancam. Sebentar, ada yang terancam katanya. Yang dimaksud terancam itu apa? Saya sebentar ya teman-teman ya, sabar ya. Kalau berada di luar sendirian lalu selalu ada yang ngikutin. Ini apa ini? Siapa yang ngikutin kamu? Katanya kalau selalu keluar diikutin oleh orang. Sini saya takutnya orang-orang halu nih. Siapa yang ngikutin? Kadang-kadang kalian itu ada yang halu juga, terancam timun mungkin misalnya. Iya, katanya setiap saat, setiap waktu ada yang ngikutin. Jadi, buat teman-teman sekali lagi, kadang-kadang kita itu terlalu halu boleh ya. Tapi pikirannya yang tenang ya. Jangan, aduh, saya itu kadang-kadang juga heran ya. Dengan keadaan-keadaan yang ada. Ditelepon aja, Miss. Dia bilang nggak mau ditelepon karena ada yang ngikutin dia dari belakang. Terus ngikutin apa? Bingung saya itu sama kalian itu. Yang ngikutin juga siapa gitu loh, di Hong Kong kok diikutin orang. Jangan-jangan mbaknya yang dulu pernah telepon Miss Yuni. Iya ya, diikutin oleh orang-orang itu. Saya sendiri juga jekek ya. Oke. Orang OS terancam selalu merasa diikuti Pak D. Yaitu yang orang OS, dia udah majikan mbak. Duit utang paling Miss. Nggak apa-apa diikuti, jangan sampai dibawa ke rumah majikan terus mantap. Waduh ya jangan ngono rek. Memang artis Miss nah, HTT Miss nah. Mungkin yang dulu telepon halu itu wes kelihatan leh halu Miss, pernah ada yang telepon juga gini kan Miss. Iya sih, iya. Pak yang ngikutin paling Miss, ya betul, punya utang Miss, makanya diikutin India Pakistan Miss. Siang Miss nggak ada, Mbak Kunti Miss nggak ada. Apa yang telepon kemarin diperkosa bukan? Pasti itu Cinderella, debt collector paling. Jadi iya rare, aku inget Miss. Biarin aja, nggak usah digubris. Kalau memang terancam seharusnya mau angkat Miss, betul. Diikuti Mas Janu. Karena dia punya utang Miss, jadi orang bayar diikuti. Walah, apa yang mau diperkosa kali. Kalian itu sok tahu aja.